Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam Horas. Saudara-saudara, firman Tuhan menjadi bahan renungan bagi kita dan juga diskusi kita sebagaimana ditetapkan oleh panitia tertulis dalam Mazmur pasal 62 ayat 6. Mari kita sama-sama membaca Mazmur 62 ayat 6. Kalau sudah ketemu, kita sama-sama membaca 1, 2, 3. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Pertama-tama perkenalkan, saya Pendeta Bakti Situmorang, melayani di HKBP Pekanbaru ini bersama-sama dengan para pekerja full-timer yang ada di gereja HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru ini. Ucapan selamat datang, salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara-saudara kami, adik-adik kami Naposo Bulung yang ada di HKBP Distrik 22 Riau ini, Naposo dan remaja, ya, selamat datang di persekutuan kita. Demikian juga kepada Amang Preses Distrik 22 Riau, Amang Pendeta Hutapea yang memimpin distrik kita ini. Hari ini, saudara-saudara, saya berbangga, bersukacita hadir di tengah-tengah kita. Saya harap juga saudara-saudara yang hadir dalam persekutuan ini atau yang mengikuti acara ini dari rumah bisa dalam sukacita bersama-sama. Karena apa? Karena saya juga pernah seperti saudara, duduk di situ. Saya pernah merasakan seperti bagaimana rasanya seperti saudara. Amang Preses pernah muda seperti kamu juga. Dan saya melihat gereja kita HKBP pasti memiliki masa depan. Kalau Naposonya, kalau remajanya, kalau anak sekolah minggunya memiliki ketekunan dalam mengikuti ibadah dan persekutuan seperti ini. Puji Tuhan. Hari ini topiknya tentang tenang, ketenangan, serenity, untuk mendapat sejahtera dan keselamatan daripada Tuhan. Jadi kalau bisa saya kutip saudara-saudara, dua kata kunci dari apa yang sudah kita baca tadi, Yesaya 62 ayat 6 itu, pertama berarti tenang, ketenangan, kesejahteraan, keteduhan karena kita di dalam Tuhan, dan juga karena kita bersandar, berpengharapan pada Tuhan. Saudara-saudara, bicara tentang tenang, ketenangan, saya kira ini bukan hanya sekedar misalnya kalau seseorang kelihatannya tenang-tenang aja, ya, atau seperti misalnya orang yang adem ayem gitu ya. Orang yang kelihatannya nggak suka protes, orang yang kelihatannya ikut aja aturan, aku ikut aja lah, aku nurut aja, itu kan, nggak ada banyak tanya-tanya. Ini mungkin kita bayangkan seperti seseorang yang tenang, kalau ditanya baru menjawab, kan begitu. Ada orang yang kelihatannya tenang, mulai dari awal sampai akhir pertemuan PA seperti ini, diam aja dia. Enggak menyapa yang lain atau juga enggak mengharapkan disapa yang lain. Tentu di sini tidak ada seperti itu ya. Masa ada sih Naposo Bulung HKBP mulai datang sampai pulang nanti dia diam-diam aja. Semuanya kita pasti ingin di sini bersukacita dalam persekutuan ini. Tapi tentu kalau kita bicara tenang, siapakah orang yang paling tenang di dunia ini? Jenis manusia apa orang yang paling tenang di dunia ini?
Adakah orang itu di sini? Apakah kita termasuk orang-orang yang mempunyai ketenangan seperti itu? Atau ketenangan seperti apa yang kita harapkan? Kalau kita disebut sebagai anak Tuhan, kita disebut sebagai naposo bulung, kita disebut sebagai kakak dalam keluarga, atau adik, atau anggota keluarga yang lain, atau sebagai teman, ya, tentu saja bukan tenang yang jaim-jaim gitu. Saya kelihatan tenang aja lah, ini kan lagi ibadah, nanti kalau sudah keluar ya saya bolehlah menampakkan asli saya, katanya gitu kan. Tentu bukan seperti itu, dan ini nggak dibuat-buat. Jadi bagi saya ketenangan itu, ya, kalau bisa saya terjemahkan, ketentraman itu, keteduhan itu, saya mengajak kita memikirkan satu hal yang penting karena kamu masih muda, yaitu tentang kedewasaan. Karena ketenangan seseorang kelihatannya tidak tergantung pada usianya, tapi mungkin pada pengalamannya. Saya lebih hormat kepada anak kecil yang mau mengikuti disiplin daripada orang yang kelihatannya umurnya sudah banyak tapi suka hatinya, kan gitu. Kita lebih salut, hormat kepada orang muda pun tapi tetap bisa menjaga sikap, ya kan? Itu peringatan Paulus dalam 1 Timotius itu kan. Meskipun engkau muda, tapi janganlah seorang menganggap engkau rendah, tapi biarlah engkau justru menjadi teladan dalam segala hal, dalam perkataanmu, dalam imanmu, dan dalam juga kesucian. Karena itu saudara-saudara, saya mengajak kita naposo bulung HKBP. Biasanya memang orang Batak itu, karena saya pernah seperti saudara, seumur saudara, kita semua pernah merasakan orang Batak memang punya kecenderungan seperti ini. Kalau naposo itu yang penting itu tenaganya lah, gitu ya. Naposo narikot siani gogo, na tua-tua narikot siani pangalapan poda, manang pangajarion. Kalau orang muda yang diharapkan apa? Tenaganya. Kalau orang tua yang diharapkan apa? Misalnya nasihat-nasihatnya. Tapi melalui PA malam hari ini saya mengajak kita memang sekali lagi bagaimana kita sebagai orang-orang muda, sebagai naposo bulung hidup dalam ketenangan yang notabene sekali lagi bukan ditentukan umur, bukan ditentukan oleh tingginya atau rendahnya sekolah kita, tapi bagaimana kita mau meyakini penyertaan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, melalui doa-doa kita. Itulah yang membuat kita memiliki semangat ketenangan, keteduhan, ketentraman, serenity. Dan itu tidak dibuat-buat. Pertama-tama saudara-saudara, ketenangan itu menggambarkan kedewasaan. Bagi kita orang Kristen ada parameter, saya sebut parameter kedewasaan. Pertama-tama saudara-saudara, orang yang semakin dewasa seperti saudara, belajar dewasa, makin dewasa, semakin dewasa, saya kira yang pertama-tama parameternya adalah bahwa dia semakin menyadari tugasnya, bahwa dia juga adalah bagian dari anggota gereja yang ikut dalam pelayanan. Dia juga menyadari tugasnya, panggilannya, sebagaimana tugas panggilan gereja. Apa itu saudara-saudara? Yaitu koinonia, panggilan untuk bersekutu. Kemudian ada juga marturia, panggilan untuk ikut bersaksi, dan tentu panggilan dalam diakonia. Ya. Ada di sini? Oke, jadi yang pertama menurut 1 Petrus pasal 2, saudara-saudara kita diingatkan, itulah imamat orang percaya. Saudara, saya, kita semua dipanggil ikut dalam kehidupan di tengah-tengah gereja ini. Jadi bukan karena saya pendeta, bukan karena misalnya sintua ikut pelayanan, kita semua ikut ada dalam imamat orang percaya. 1 Petrus 2 ayat 9.
Ya. Nah, ini saudara-saudara. Jadi kesadaran seperti itu bagi kita, bagi orang-orang muda perlu kita tanamkan. Itu parameter yang pertama. Kalau saudara sudah semakin dewasa, saudara nggak usah didorong-dorong lagi, nggak usah diajak-ajak lagi, nggak usah takut dikata-katain orang. Saudara pergi ibadah, tapi ada semacam kerinduan. Kenapa kita datang? Kenapa kita ikut ambil bagian dalam pelayanan gereja? Kenapa kita juga terpanggil dalam pelayanan kasih? Yang kedua, parameter kedewasaan menurut saya saudara-saudara adalah yaitu yang kedua, kita semakin menyadari jati diri kita sebagai garam dan terang. Gak pernah ada identitas yang lain yang diberikan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya dan juga kita, kamu adalah terang, kamu adalah garam. Yesus tidak pernah memberikan identitas yang lain kepada kita. Hanya yang dua ini. Jadilah garam. Saudara nggak perlu memasukkan 10 kg garam kalau mau masak daging 10 kilo atau 20 kilo. Jadi apa rasanya itu kan? Tapi saudara hanya perlu masukkan sedikit, tetapi garam kemudian membawa cita rasa. Biarpun orang Kristen katanya, tanda kutip di sini, minoritas, tapi kita orang Kristen bisa menjadi kreatif minority. Kalau saudara ikut ambil bagian memikirkan hal-hal yang mayoritas, saudara bukan lagi minoritas. Kalau saudara meskipun hanya 1, 2 atau beberapa orang saja di lingkunganmu sebagai anak Tuhan, tapi kalau saudara ikut memperhatikan hal-hal kebutuhan mayoritas, saudara bukan lagi minoritas. Jadilah kreatif minority. Demikian juga dengan terang. Kita percaya terang sekecil apapun, dia akan berusaha untuk mengusir gelap. Terutama juga saudara-saudara muda, apalagi di masa pandemi ini. Saya berharap, kita semua berharap, orang tuamu tentu berharap kamu bisa menjadi terang dimanapun kamu berada. Yang ketiga, parameter kedewasaan. Apa yang ketiga? Menjadi berkat. Saya kira berkat ini yang kita baca sebagaimana disampaikan oleh Tuhan Allah kepada Abraham. Tertulis dalam Kejadian pasal 12. Berkat Abraham kita terima juga. Kita yakini juga sebagai berkat Tuhan bagi kita pada saat ini. Tuhan berkata kepada Abraham, kau kuberkati supaya menjadi berkat. Diberkati Tuhan supaya menjadi berkat. Kita juga seperti itu. Saya harap kamu anak-anak muda yang smart, yang pinter, yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau Tuhan kasih skill, kasih kemampuan, jadilah juga menjadi berkat bagi yang lain. Karena kita juga percaya setiap porsi yang kita makan itu ada bagian orang lain. Setiap apa yang kita miliki, sedalam-dalamnya kita sadari itu bukan hanya untuk kita, itu juga untuk orang lain. Jadilah berkat. Saya berani bilang, saudara pikirkan hal yang kecil, hal yang sederhana. Gak ada hal yang terlalu kecil yang baik, merencanakan yang baik, sehingga saudara gak perlu ngasih hati, ngasih waktu ke situ. Ya, sekecil apapun itu rencana kita untuk kebaikan, itu berharga di mata Tuhan. Sekecil apapun gagasan kita, pikiran kita untuk membuat sesuatu yang baik, tidak ada yang sia-sia bagi Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saya berharap kamu juga memakai kesempatan yang diberikan Tuhan menjadi berkat bagi sebanyak-banyaknya orang. Keempat, ciri-ciri orang dewasa, saya kira kita semua setuju. Ciri keempat, bahwa kita ini tidak mudah lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Saudara semakin dewasa, semakin tahu, semakin cinta HKBP, karena sudah tumbuh dan berakar di sini. Saya mau saudara juga memiliki semacam kecintaan yang khusus gitu ya, kepada gereja di mana kau tumbuh, di mana kau besar, di mana kau mendengarkan firman Tuhan. Jadi jangan gampang-gampang lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Tapi jangan juga ikut-ikutan jadi ikut mengombang-ambingkan, ya kan? Sekarang ini kita punya kesulitan selain ngomongan kita,
jari kita ini sudah lebih cepat untuk menyebarkan sesuatu yang belum kita klarifikasi sebagai yang benar. Jadi saya harap juga anak-anak muda nggak usah terlalu banyak men-share, apalagi kalau kita nggak ada hadir di situ, iya kan? Tenangkanlah hatimu, cukupkanlah dirimu, itu. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri orang dewasa, orang beriman, dia akan selalu setia untuk menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini orang ini setia, meskipun kamu masih muda, tapi tetap dalam kesetiaan. Bagaimana aku menjaga hidup kudus di dalam Tuhan. Jadi kedewasaan seperti ini, arah seperti inilah saudara-saudara yang perlu bagi kita. Kalau kita tahu bahwa ketentraman, ketenangan, keteduhan, ketekunan, atau apapun kita menerjemahkan ketenangan, itu haruslah berasal dari Tuhan. Jadi bukan dibuat-buat, boleh dipelajari, tapi kita semua diminta untuk tenang, memiliki keteduhan, ketentraman seperti itu untuk mengikuti zaman ini. Saya ingat ada doa Richard Niebuhr, Reinhold Niebuhr maksud saya. Kalau kamu googling ada itu Serenity Prayer. Apa doa Reinhold Niebuhr? Nah ini sama-sama kita baca Serenity Prayer. 1, 2, 3. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Saudara tahu terjemahannya, saudara lebih tahu terjemahannya. Tapi saya yakini saudara-saudara ini mewakili kita semuanya. Milikilah ketenangan seperti itu. Karena banyak hal mungkin yang nggak bisa kita ubah. Tapi kita minta kekuatan kepada Tuhan bagaimana kita bisa menerimanya. Tapi kalau ada sesuatu yang bisa kita ubah, mintalah kekuatan kepada Tuhan. Supaya kita bisa membawa perubahan di situ. Tapi yang paling penting, kita harus punya hikmat bagaimana kita bisa membedakan keduanya. Banyak hal yang perlu kita syukuri, banyak hal yang perlu kita terima. Tetapi juga Tuhan meminta kita menjadi seorang yang membawa pembaharuan. Terutama bagi kamu anak-anak muda. Tetap semangat, tetap bersuka cita, jalanmu masih panjang, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada MC. Baik, kepada rekan-rekan Naposo, ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan dalam khotbah dari bahan diskusi yang disampaikan oleh pengkhotbah? Kepada rekan-rekan Naposo pada masing-masing silahkan mengangkat tangannya. Dari Resort Sukajadi ada? Resort Sukajadi? Resort Kota Pekanbaru Kota? Sumbersari? Rumbai? Atau mohon izin Amang, kiranya Amang mau memberikan pertanyaan kepada rekan-rekan Naposo kita yang hadir di sini terkait bahan diskusi seperti tadi 5 hal tadi sebagai parameter ketenangan Amang. Siapa tahu rekan-rekan lupa, mohon izin Amang. Boleh Amang tunjuk izin? Silakan Amang pilih salah satu aja Amang, enggak apa-apa Amang. Iya, salah pilih. Ya, dari Tangerang. Ini permintaan dari Amang Pendeta. Ya, dari Tangerang silakan angkat tangan perwakilan dari Tangerang. Ya, perwakilan dari Tangerang sebelah kiri tadi ditunjuk oleh tim kita. Dari Resort Tangerang mana? Mohon izin. Silakan salah satu silakan bertanya Bang. Silakan menjawab
Ayo, ayo silakan. Silakan Bang, ayo. Yang lain aja lah Pak. Bebas Bang, bebas yuk. Baru datang soal tadi. Apa yang mau saya tanyakan? Ayo silakan. Ya, Ayo dari rekan kita Kak. Ayo Kak, waktu mau berjalan yuk, silakan. Bebas, bebas, bebas. Ayo Bang, dari tangkiran. Mana ini Bang? Coba Bang, kita berjalan. Kak, izin Kak. Dari tangkiran. Hah? Jalan balik. Baik, karena tidak ada yang mau, ini tawarannya kita kasih hadiah nih. Serius, kita sudah siapkan hadiah. Kita kasih pertanyaannya, Bang, izin Bang, dari MC. Baik, baik pada rekan-rekan peresot masing-masing Naposo, siapa yang mengetahui 5 parameter ketenangan yang sudah disampaikan dalam bahan diskusi kita? Hadiah kita persiapkan. Ayo siapa? Serius, ini ada hadiahnya. Ya, silakan ya. Ya, sebutkan nama dari resotnya ya, Kak. Oke, shalom semuanya. Shalom Amang, terima kasih buat renungan malam hari, sungguh luar biasa. Perkenalkan, nama saya Asima Siombing dari Naposo HKBP Beringin Indah. Terima kasih atas waktunya, saya akan menjawab pertanyaan dari MC mengenai respon terhadap firman Tuhan malam hari ini. Saya mencatat contekan, tapi saya akan rapikan lagi tulisan saya. 5 parameter untuk mengenai kedamaian ataupun ketenangan. Parameter pertama adalah bagaimana kita mengerjakan ketritunggalan Allah di dalam dunia ini, baik itu marturia, koinonia, dan diakonia. Yang kedua adalah menyadari identitas kita sebagai anak-anak Allah di dunia ini, yaitu menjadi garam dan terang. Yang ketiga adalah untuk menjadi berkat dan bisa mampu memberkati orang-orang di sekeliling kita. Dan yang keempat yaitu adalah di dunia ini kita tidak mudah untuk diombang-ambingkan. Tadi ayatnya adalah Efesus 4 ayat 14. Yang kelima dan terakhir adalah tugas kita di dunia ini adalah, tujuan terakhir kita adalah setia menanti kedatangan Tuhan. Kelaknya nanti kita akan bersama-sama bersama Tuhan. Tujuan hidup kita hanya untuk setia aja di dunia itu. Itu saja dari kami, Naposo Beringin Indah. Terima kasih atas respon firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam. Shalom. Kasih tepuk tangan dong buat teman kita. Mohon dikoreksi Amang, benar atau tidak Amang, izin? Mohon dijawab Amang, benar atau tidak jawabannya? Ya, jawabannya nilainya Kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk rekan kita. berapa nilainya? Nilainya 95. Tadi satu itu yang pertama bukan ketritunggalan gereja, tapi tugas gereja. Apa itu? Koinonia, marturia, dan diakonia ya. Jadi kalau tritunggal itu kan itu ketritunggalan Allah orang Kristen. Kalau gereja itu tritugas, ada 3 tugas. Ya, terima kasih. Nanti hadiahnya dikasih ya. Ke pertanyaan kedua, izin. Pertanyaan kedua, apa isi ataupun makna dari tritugas? Koinonia, marturia, diakonia. Ayo, silakan. Hitungan sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, silakan. Izin. Ya, yang mana tadi angkat tangan? Kita ya, sebutkan nama dari resort mana. Mohon izin. Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Meta Sinaga, saya dari Resort Hang Tua.
Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan apa makna dari Tritugas panggilan gereja. Yang pertama itu koinonia, yaitu panggilan untuk bersekutu. Yang kedua itu marturia, di mana kita dipanggil untuk bersaksi. Dan yang ketiga itu diakonia, yaitu panggilan untuk melayani. Itu saja, terima kasih. Shalom. Kasih tepuk tangan dong. Baik, silakan dikoreksi Amang jawabannya. Saya kira kita semua sudah semakin menyadari itulah Tritugas gereja. Tapi saudara-saudara, tadi penjelasan saudara-saudara kita itu kan mewakili kita semua. Dalam hal ini saya cuma ingin pesan juga, berpesan ya. Kita semua sedikit banyak kita dipengaruhi oleh lingkungan. Saudara setuju atau enggak, sadar atau enggak, saudara banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Karena itu saya pesan nanti dari Amang Preses lebih jelas bahwa Naposo Bulung HKBP punya moto 3M. Saudara setuju atau tidak, saudara banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Maka ini bukan hanya tugas pengurus, bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas yang lebih tua, membuat supaya persekutuan kita ini mantap dan kokoh. Apa itu 3M Naposo Bulung? Seperti yang kau tahu, yaitu apa? M yang pertama namanya, mana M-nya? Saling percaya. Kalau diantara kita nggak ada lagi saling percaya, mau kemana? Ngapain kita di sini? Kalau kita nggak berusaha lagi bisa saling mempercayai, mengembangkan, saling mempercayai pengurus sama pengurus, gitu kan? Naposo sama Naposo, mau ngapain kita sebagai anggota Naposo? Tapi usahakanlah, jadi masih haposan, saling mempercayai. M yang kedua tadi apa? Yaitu saling mendoakan, masih tangyangan. Urut-urutan ini mungkin bisa berbeda ya, tapi yang paling penting, pernahkah kau mendoakan temanmu, sahabatmu, pengurus PPND-mu, mendoakan saudara-saudaramu, seperti kau juga berharap didoakan teman-temanmu. Dan yang ketiga pasti saling menolong, masih urupan. Jadi masih haposan, masih tangyangan, masih urupan. Ini moto yang akan terus menerus kita ingat dan nggak akan lekang, karena memang tugas kita lah. Kita semua ikut bertanggung jawab menciptakan persekutuan yang baik, yang kokoh dan mantap, termasuk melalui persekutuan kita ini. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang indah untuk pengkhotbah kita. Baik, untuk mengakhiri diskusi kita, Mang, silakan ditutup dengan doa, Mang, kemudian dilanjutkan dengan sesi lainnya. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati firman-Nya yang sampai di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu, betapa dekat dengan Tuhan, membawa, menghadirkan ketenangan, ketentraman, kesejahteraan bagi kami. Ajarkanlah ketentraman dan ketenangan itu kepada kami Tuhan, terutama bagi anak-anak-Mu yang nampak semakin bertumbuh dalam kedewasaan, mencapai kedewasaan sebagaimana kepenuhan di dalam Kristus. Berkati Tuhan acara ini yang diinisiasi oleh pengurus Persekutuan Naposo Bulung Distrik bersama-sama dengan remaja dan Naposo yang ada di distrik 22 Riau ini. Berkati Tuhan semua anak-anak-Mu bersungguh-sungguh untuk mempelajari firman Tuhan, menjadikan itu sebagai bekal kami. Tuhan memberkati kami dalam studi, dalam kuliah, atau mereka yang sudah bekerja, mereka yang mencari jodoh, dan semua rencana-rencana, terutama perjalanan persekutuan ini. Terpuji nama Tuhan oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Amin.